Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, beri kami kembali kesempatan untuk dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu, untuk kami bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya berkati kami semua saat ini. Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati dan mengurapi hati dan pikiran kami. Berkati kami semua ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami berdoa bersama, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab kami. Terima kasih Bapa, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa untuk pergumulan-pergumulan yang sedang saudara hadapi saat ini, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan iman saudara, sehingga ketika saudara menaikkan doa-doa saudara, ada keyakinan bahwa Tuhan sanggup menjawab doa-doa saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai ayat 21, di mana saudara firman Tuhan ini berbicara tentang jamahan Tuhan. Saya percaya setiap saudara rindu jamahan Tuhan di dalam kehidupan saudara, karena ketika tangan Tuhan terulur dan menjamah kita, segala situasi, segala keadaan bisa berubah saudara. Ketika tangan Tuhan terulur menjamah kita, segala perkara bisa jadi. Tidak ada yang mustahil jika tangan Tuhan yang terulur mengubahkan. Itu sebabnya saat ini saudara siapkan hati saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31, demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan saudara, konteks dari teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali ada dua orang buta yang mengalami mujizat. Kenapa saudara mereka mengalami mujizat? Karena Yesus menjamah mereka. Karena Yesus mengulurkan tangan dan menjamah mereka, sehingga mujizat pun terjadi. Apa yang menjadi masalah mereka diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Nah saudara, dikatakan di sini ada dua orang buta datang kepada Yesus. Saudara, kalau kita merenungkan, kok bisa ya ada dua orang buta ini datang kepada Yesus? Saya hanya berpikir bahwa mungkin saja mereka ini adalah orang-orang yang sudah kurang diperhatikan. Jadi mungkin di tengah keluarga mereka sudah diabaikan, Mereka merasa mereka tidak diperhatikan, mereka merasa
bahwa mereka tidak dipedulikan, mereka tidak ada teman, sehingga akhirnya mereka mencari orang yang bisa menjadi teman bagi mereka, sehingga ketemulah orang buta dengan orang buta. Dan ketika kedua orang buta ini bertemu, mereka merasa bahwa diri mereka senasib. Maka mulailah mereka menjalani kehidupan dengan bersahabat dua orang buta ini, saudara. Bayangkan bagaimana dalam kehidupan mereka dua orang buta berjalan dengan dua orang buta ini berjalan di mana dua-duanya mereka buta. Itu pasti mengalami banyak kesulitan, saudara. Tapi kenapa itu terjadi? Karena mungkin tidak ada lagi orang yang memperhatikan mereka. Tapi tahukah saudara bahwa kedua orang buta yang merasa senasib ini, merasa tidak diperhatikan ini, sehingga merekalah yang satu sama lain tolong menolong sekalipun keadaan mereka buta. Tapi tahukah saudara bahwa ada yang lain yang masih mempedulikan mereka? Ada satu pribadi yang masih mempedulikan mereka, yaitu Yesus. Bahkan Yesus mengulurkan tangan dan menjamah mata mereka, mengubahkan mereka dan menyembuhkan mereka. Saat ini saudara, kalau mungkin ada saudara yang merasa seperti orang buta ini, tidak ada orang yang memperhatikan, tidak ada orang yang mempedulikan. Ada Tuhan yang mempedulikan saudara. Berapa hari yang lalu ada seorang bapak yang menelepon saya, dia konseling, dia minta doa saudara. Dan kami kemudian berdoa, di mana dia bercerita bahwa dia mengalami satu kesulitan yang sangat sulit. Dia begitu terjepit oleh karena keadaan, begitu terjepit oleh karena situasi yang ada, yang sedang dia alami. Tetapi hal yang luar biasa adalah bahwa di dalam situasi itu dia masih kuat. Di dalam situasi itu dia tetap kuat, sekalipun tidak ada orang yang peduli. Keluarga tidak peduli, padahal keadaannya begitu sulit, keluarga tidak peduli. Dia tetap kuat. Dan kenapa saudara? Karena dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Sekalipun sudah sangat-sangat bingung, dia masih percaya bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti peduli. Hari ini pun saya berkata kepada saudara, siapapun saudara dan bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, Tuhan pasti menolong setiap saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup untuk menolong saudara. Dia akan menyatakan kuasanya, dia akan menyatakan mujizatnya untuk menolong saudara. Dia akan mengulurkan tangannya, menjamah dan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Nah saudara, ketika kedua orang buta ini mengalami mujizat, apa yang mereka lakukan sehingga tangan Tuhan terulur kepada mereka? Kita melihat saudara di ayat 27 tadi dikatakan dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Jadi waktu itu mereka datang kepada Yesus dan mengikut Yesus. Dalam keterbatasan mereka, mereka mengikut Yesus. Dalam keterbatasan mereka, mereka iring Yesus dalam kehidupannya. Dalam masalah, persoalan, keterbatasan yang mereka alami, mereka tetap ikut Yesus. Dan saat mereka ikut Yesus, mereka berseru-seru, memohon kepada Dia. Itu yang mereka lakukan sehingga akhirnya mereka mengalami mujizat. Karena ketika mereka mengikut Yesus, mereka bukan hanya ikut-ikutan. Tapi saat mereka mengikut Yesus ada tujuan yang jelas. Mereka ikut Yesus dengan komitmen yang jelas. Dan mereka berseru-seru minta tolong kepada Yesus. Dan waktu itu mereka mengalami mujizat. Dan waktu itu saudara, bukan berarti dikatakan di sini berseru-seru, bukan berarti mereka datang dan berseru langsung dijawab, tidak. Bahkan waktu itu mereka diabaikan. Mereka berseru-seru sampai akhirnya Yesus masuk ke dalam satu rumah. Di sana Yesus mulai respon. Artinya apa? Saat mereka berseru-seru, mereka belum direspon. Tetapi mereka tidak berhenti dan mereka tetap berseru. Demikian juga saudara hari ini. Ketika kita berdoa bersama, teruslah berdoa. Dan saat saudara belum melihat mujizat Tuhan, teruslah berdoa. Sampai pada akhirnya tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Dia tahu seruan saudara. Dia peduli seruan saudara. Dan memang kedua orang buta ini, seruan mereka berkata apa saudara? Kasihanilah kami hai anak Daud. Mereka sadar betul bahwa mereka butuh belas kasihan. Oleh karena situasi, karena kondisi dan keadaan mereka, mereka sadar betul bahwa mereka butuh belas kasihan. Dan waktu itu mereka tahu bahwa sumber belas kasihan yang sangat mereka butuhkan bersumber daripada Tuhan.
Sehingga mereka berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Jadi dalam seruan-seruan mereka, saudara, mereka memohon belas kasihan Tuhan. Mereka meminta belas kasihan Tuhan. Mereka merindukan belas kasihan Tuhan. Kalau saat ini saudara merindukan belas kasihan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara, maka tetaplah berseru kepada Dia. Dan ketahuilah kalau saudara terus merindukan belas kasihan-Nya, belas kasihan itu akan mengalir kepada saudara. Tangannya akan terulur kepada saudara. Dia peduli, Dia tidak mengabaikan saudara. Itu sebabnya terus berseru, harapkan belas kasihan Tuhan. Sekali lagi, harapkan belas kasihan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga saudara, di ayat 28 dikatakan, setelah Yesus masuk ke sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Jadi alasan ketiga kenapa mereka mengalami mujizat selain mereka berseru-seru, selain mereka mengharapkan belas kasihan Tuhan, yang ketiga, mereka percaya. Saudara, tidak gampang untuk mereka ini memiliki iman seperti itu, saudara. Kenapa? Karena selama ini siapapun mereka tidak bisa percaya. Bahkan keluarga yang seharusnya mempedulikan mereka tidak mempedulikan mereka lagi, sampai harus dua orang buta ini berjalan. Tetapi pada waktu itu mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Sehingga mereka berkata, ketika Yesus berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka berkata, "Kami percaya." Dan saat itu juga Yesus mengulurkan tangan dan menyembuhkan mereka. Saudara, kalau hari ini saudara datang kepada Tuhan dengan iman, saudara datang kepada Tuhan dengan seruan, memohon belas kasihan Tuhan, mengharapkan belas kasihan Tuhan, yakinlah bahwa tangannya akan terulur bagi saudara. Tangannya akan terulur menjamah saudara. Dan kalau tangannya terulur menjamah saudara, hidup saudara akan diubahkan. Puji Tuhan saudara, hari ini apapun yang menjadi keadaan saudara, mungkin saudara sedang ditindih oleh beban berat. Tidak ada orang yang mempedulikan, sama seperti kedua orang buta ini. Tidak ada lagi orang yang mempedulikan saudara, kecuali mereka yang saling memperhatikan. Sekalipun begitu sulitnya karena sama-sama buta, tetapi ketahuilah, masih ada Yesus yang peduli kepada mereka. Hari ini pun masih ada Yesus yang peduli kepada saudara. Dan kalau saudara datang kepada Dia hari ini dengan iman, saudara datang kepada Dia dengan seruan-seruan dan mengharapkan belas kasihan-Nya, maka saudara akan mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Tuhan menaikkan doa-doa dan seruan kita kepada Tuhan, mari terapkan firman Tuhan dan imani janji-janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa bersama. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menaikkan segala doa dan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dengan bersehati kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik, pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa dalam berbagai topik doa saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada masalah, ada beban, ada persoalan, ada pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari panjatkan doa saudara di hadapan Tuhan. Mari mulai berbicara, mulai bercerita kepada Bapa yang baik, yang mendengar dan sanggup menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau dengar seruan mereka. Mungkin ada beban persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka, yang mungkin orang lain tidak memahami, yang mungkin orang lain tidak peduli.
Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau mempedulikan mereka. Engkau mau mengangkat segala beban, persoalan yang menindih kehidupan mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan jamah dan Tuhan lawat mereka Tuhan. Engkau beri jalan keluar bagi mereka dalam segala masalah, beban dan persoalan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu, mendengar dan menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa saat ini Tuhan. Mungkin ada masalah di tengah keluarga mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar bagi masalah di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Mungkin ada masalah dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi solusi, Tuhan beri jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kiranya campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara, percayalah bahwa Allah yang dulu menyembuhkan hari ini pun Dia masih bekerja untuk menyembuhkan setiap anak-anaknya yang sakit. Dan kalau dulu Dia sanggup membangkitkan orang mati sekalipun, hari ini pun Dia sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Mari datang kepada Dia dengan penuh permohonan. Mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, saat ini hamba berdoa Bapa, hamba memohon ya Bapa, bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau adalah dokter kami, Engkau adalah tabib kami yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudara, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya mau berdoa bagi penyakit saudara. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau lihat, Engkau pandang mereka yang sedang mengangkat tangan dan juga menaruh tangan mereka di bagian tubuhnya yang sakit. Bapa yang baik, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Angkat segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Engkau normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan-permohonan
dari anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung, mereka yang mengalami GERD ya Tuhan, mereka yang mengalami anxiety, mereka tidak bisa tidur, mereka mengalami kecemasan, mereka mengalami ketakutan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan, jamah dan pulihkan kadar gula dalam darahnya Tuhan. Tuhan, normalkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan mereka Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah kolesterol ya Tuhan, Tuhan juga campur tangan, normalkan kolesterol dalam tubuhnya, dalam darah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah kolesterol Tuhan. Asam urat, Tuhan sembuhkan mereka yang mengalami asam urat dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami sakit ginjal, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang fungsi ginjalnya sudah tidak normal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin bahkan ada yang sudah mengalami cuci darah sekian lama, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami masalah ginjal dalam nama Yesus. Jika ada mereka yang mengalami masalah sakit jantung, Tuhan juga campur tangan, kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah sakit jantung dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Kalau ada yang mengalami masalah liver, Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah getah bening, Tuhan campur tangan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada masalah tiroid, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan kiranya campur tangan. Mungkin ada saat ini mereka yang sedang mengalami sakit penyakit langka. Apapun itu, Tuhan ulurkan tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit. Biarlah kesehatan, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian anak-anak-Mu ketika mereka ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba juga mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Tuhan kiranya campur tangan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam mengembangkan usaha dan bisnis mereka, sehingga ketika mereka diberkati dan mereka berhasil, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan juga campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan para petani, Tuhan juga memberkati mereka para petani. Jadikan apa yang mereka tanam berhasil ya Tuhan, sehingga kelak mereka akan menuai dengan sorak-sorai, bersuka cita atas keberhasilan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Para nelayan, Tuhan juga memberkati para nelayan, sehingga mereka ketika mereka berlayar ke laut untuk menangkap ikan, Tuhan berikan keberhasilan bagi mereka. Angkat ekonomi mereka Tuhan. Biarlah
ekonomi mereka semakin maju dan berkembang juga dalam nama Tuhan Yesus. Para buruh, para pegawai, Tuhan memberkati semua. Para honorer, Tuhan memberkati mereka semua dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Ajar mereka melakukan yang terbaik dan Tuhan kiranya mempromosikan mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai para medis. Tuhan memberkati juga mereka ya Tuhan. Pakai mereka untuk kesehatan, untuk merawat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka untuk masyarakat Indonesia ini dalam nama Yesus. Berkati para dokter, para bidan, para perawat, dan semua yang di bagian medis. Tuhan memberkati mereka, memakai anak-anak-Mu semuanya dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pejabat di bangsa ini, bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para pemimpin di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, Tuhan memberkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. TNI Polri, pakai mereka untuk keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong mereka biar sukacita, damai, sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam situasi pengangguran, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Engkau yang membuka pintu bagi mereka, bukakan jalan bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka penuhi kebutuhannya. Tolong mereka Bapa dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Apapun itu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu, buat studi mereka, anak-anak-Mu yang masih sekolah, baik di bangku sekolah, bangku perkuliahan. Tuhan memberkati semuanya, jadikan mereka berhasil dalam studi mereka ya Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati dan menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan Engkau Allah yang berkuasa menjawab doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe berwarna merah, berarti saudara belum berlangganan. Silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Mari kerjakan yang terbaik dan Tuhan kiranya memberkati saudara dengan berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.